Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah informasi palsu, berita bohong atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius dalam arti politis. Ada banyak hoax, mitos, dan fakta seputar diabetes tipe 1 dan tipe 2. Dalam video ini kami berbagi beberapa fakta terpercaya tentang diabetes dengan tujuan menghilangkan hoax dan mitos tentang kondisi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video 2 kali seminggu. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa klik like, beri komentar, dan bagikan video ini bila berkenan. Dukungan Anda sangat kami perlukan. Terima kasih. 1. Diabetes disebabkan terlalu banyak makan makanan manis. Belum tentu. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah yang diakibatkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi atau merespon insulin secara efisien. Insulin bertanggung jawab untuk mengurangi kadar glukosa dalam darah tubuh ketika terlalu tinggi. Meskipun makan makanan manis mungkin tidak menyebabkan diabetes, diet tinggi gula dan lemak dapat menyebabkan obesitas, meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. 2. Diabetes bisa disembuhkan. Diabetes adalah penyakit kronis yang belum ada obatnya. Namun, kondisi tersebut dapat dikelola untuk mencegah terjadinya komplikasi. 3. Pasien yang menggunakan insulin memiliki diabetes yang lebih serius dibandingkan mereka yang menggunakan obat oral. Pasien dengan diabetes tipe 1 tidak dapat memproduksi insulin karena gangguan kekebalan yang mempengaruhi pankreas. Oleh karena itu, obat oral yang merangsang produksi insulin oleh pankreas tidak cocok. Pasien tersebut memerlukan suntikan insulin untuk mengontrol kadar gula darah mereka. Untuk pasien dengan diabetes tipe 2, pengobatan awal mungkin hanya memerlukan obat-obatan oral atau suntikan insulin. Beberapa pasien mungkin memerlukan kombinasi kedua perawatan untuk mencapai kontrol optimal kadar glukosa dalam darah mereka. 4. Amputasi tidak bisa dihindari bagi penderita diabetes. Ketika tidak terkontrol dengan baik, dalam jangka panjang, diabetes dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah, yang pada gilirannya menyebabkan komplikasi seperti borok kaki dan memerlukan amputasi, kerusakan saraf, kebutaan, gagal ginjal, penyakit jantung, dan juga stroke. Namun, komplikasi tersebut dapat dihindari jika diabetes dikelola dengan baik. Untuk alasan ini, penting bagi pasien diabetes untuk melakukan pemeriksaan rutin pada kaki, mata, dan ginjal mereka untuk memantau komplikasi yang disebutkan di atas. 5. Penderita diabetes harus menghindari karbohidrat. Karbohidrat dapat meningkatkan kadar glukosa darah karena dipecah menjadi glukosa untuk menyediakan energi bagi tubuh. Namun, karbohidrat ada dalam berbagai makanan, termasuk buah dan sayuran, yang mungkin juga merupakan sumber nutrisi penting lainnya. Oleh karena itu, mungkin tidak praktis untuk benar-benar menghindari karbohidrat. Konsultasikan dengan ahli gizi yang dapat memberikan saran tentang diet yang cocok untuk pasien diabetes. 6. Penderita diabetes bisa makan camilan atau permen tanpa tambahan gula atau ramah diabetes. Camilan atau permen yang tidak mengandung gula tambahan atau yang dibuat untuk penderita diabetes adalah alternatif yang lebih disukai daripada camilan biasa karena mungkin mengandung lebih sedikit gula.
Gula dalam produk ini mungkin telah digantikan oleh pemanis buatan. Namun, camilan atau permen cenderung memiliki nilai gizi rendah dan bisa tinggi lemak. Oleh karena itu, akan menjadi praktek yang baik untuk melihat kandungan produk sebelum dikonsumsi dan mengambilnya dalam kuantitas yang sedang. 7. Penderita diabetes tipe 2 harus menolak permen atau coklat. Mereka yang memiliki kontrol gula darah yang buruk harus menghindari makanan manis seperti permen dan coklat. Karena ini dapat dengan cepat menyebabkan lonjakan kadar gula yang tidak diinginkan, namun memberi sedikit nutrisi. Mereka yang memiliki kontrol glikemik yang bagus juga harus berhati-hati dengan makan permen secukupnya saja. Pemantauan gula darah secara teratur penting ketika menikmati makanan manis. 8. Diabetes bukanlah penyakit serius. Diabetes adalah epidemi yang berkembang dengan korban fisik, emosional, dan keuangan yang merusak tubuh pasien dan juga mengganggu program jaminan kesehatan nasional kita. Diabetes membunuh lebih banyak orang Amerika setiap tahun daripada gabungan kanker payudara dan HIV. 9. Saya tidak benar-benar perlu mengubah pola makan saya. Saya hanya cukup minum pil dan akan baik-baik saja. Diabetes tipe 2 adalah penyakit progresif. Ketika Anda pertama kali didiagnosa pankreas Anda masih memiliki sel penghasil insulin atau sel beta, tetapi jika Anda tidak mengubah kebiasaan makan Anda dan meningkatkan tingkat aktivitas Anda, maka sel beta Anda pada akhirnya akan berhenti bekerja dan akan membutuhkan lebih banyak pil atau suntikan insulin yang sebenarnya. 10. Anda bisa tertular diabetes dari orang lain. Meskipun kita tidak tahu persis mengapa beberapa orang menderita diabetes, kita tahu bahwa diabetes tidak menular. Kita tidak bisa terkena diabetes seperti kita terkena pilek atau flu. Tampaknya ada beberapa hubungan genetik pada diabetes, terutama diabetes tipe 2. Faktor gaya hidup juga berperan. 11. Makan terlalu banyak gula menyebabkan diabetes. Diabetes disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan gaya hidup. Namun, kelebihan berat badan memang meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2 dan diet tinggi kalori dari sumber apapun menyebabkan kenaikan berat badan. Penelitian telah menunjukkan bahwa minum minuman manis mungkin terkait dengan diabetes tipe 2. Jika Anda memiliki riwayat diabetes 2 dalam keluarga Anda, pola makan yang sehat dan olahraga teratur dianjurkan untuk membantu penurunan berat badan yang dapat mencegah diabetes tipe 2. 12. Dokter saya memberitahu saya bahwa saya menderita prediabetes atau diabetes garis batas. Apakah itu serius? Studi menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki gula darah yang cukup tinggi di luar kisaran normal, tetapi tidak cukup tinggi untuk didiagnosis menderita diabetes, maka mereka dianggap pradiabetes. Penelitian telah menunjukkan bahwa tanpa penurunan berat badan dan aktivitas fisik sedang, 15% hingga 30% orang dengan pradiabetes akan terkena diabetes tipe 2 dalam jangka waktu 5 tahun. 13. Untuk mendapatkan manfaat dari olahraga, saya harus mulai berolahraga setiap hari. Sebenarnya, setiap peningkatan aktivitas fisik apapun akan meningkatkan kalori yang terbakar, melenturkan beberapa persendian, dan meningkatkan semangat. Untuk peningkatan kesehatan yang baik, Anda harus mulai dari yang kecil dan berlatih hingga 30 menit sehari, 5 hari seminggu. Pergi ke gym hanyalah salah satu cara untuk melakukan aktivitas fisik. Anda juga bisa berenang, menari, jalan-jalan di luar, pergi ke taman, bermain dengan anak cucu, jogging, atau bersepeda. Selalu diskusikan rencana olahraga apapun dengan dokter perawatan primer Anda.
14. Jika Anda menderita diabetes, Anda harus berhenti makan makanan bertepung seperti roti, kentang, dan pasta. Makanan bertepung dapat menjadi bagian dari diet Anda atau rencana makan sehat Anda. Tetapi ukuran porsi adalah kuncinya. Roti gandum utuh, sereal, pasta, nasi, dan sayuran bertepung seperti kentang, ubi, kacang polong, dan jagung dapat dimasukkan ke dalam makanan dan camilan Anda. Selain makanan bertepung, buah-buahan, kacang-kacangan, susu, yogurt, dan permen juga merupakan sumber karbohidrat yang perlu Anda hitung dalam rencana makan Anda. Belajarlah tentang diet bagi penderita diabetes. 15. Saya bisa minum obat untuk mencegah diabetes. Penelitian menunjukkan bahwa diabetes paling baik dicegah dengan penurunan berat badan dan peningkatan aktivitas fisik, bukan dengan minum obat-obatan. 16. Semua orang di keluarga saya menderita diabetes. Jadi apapun yang saya lakukan, saya tahu saya juga akan terkena diabetes. Riwayat keluarga hanyalah salah satu faktor risiko. Ketika orang tua Anda dan anggota keluarga lainnya menderita diabetes dan menderita komplikasi serta tuntutan perawatan diri, Anda mungkin merasa tidak ada harapan lagi. Syukurlah, kenyataannya ada harapan. Kelebihan berat badan atau obesitas dan tidak aktif adalah faktor risiko utama, dan kedua hal itu adalah sesuatu yang dapat Anda kendalikan. 17. Ketika saya pertama kali didiagnosis, saya diberitahu bahwa saya menderita diabetes tipe 2. Setelah 20 tahun, saya sekarang harus menggunakan insulin. Apakah ini membuat saya diabetes tipe 1? Diabetes tipe 2 adalah penyakit progresif. Oleh karena itu, jika Anda tidak melakukan perubahan apapun dalam hidup Anda untuk membantu mengontrol kadar gula darah, pankreas Anda akan kehabisan insulin. Ini tidak berarti Anda sekarang memiliki tipe 1. Ini hanya berarti bahwa tubuh Anda membutuhkan sedikit bantuan untuk mengendalikan kadar gula darah Anda. 18. Diabetes gestasional atau diabetes pada waktu kehamilan tidak perlu dianggap serius karena akan hilang setelah bayi lahir. Bagi setiap wanita yang didiagnosis dengan gestasional diabetes, mereka dan mungkin bayinya memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari. Pelajari lebih lanjut tentang hal ini dari berbagai sumber yang ada. 19. Penderita diabetes hanya boleh makan makanan khusus bagi penderita diabetes yang mahal itu. Menurut American Diabetes Association, rencana makan sehat untuk penderita diabetes pada umumnya sama dengan diet sehat untuk siapa saja, yaitu rendah lemak jenuh dan trans, moderat garam dan gula, dengan basis makanan protein tanpa lemak, tanpa tepung, sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan. Makanan khusus diabetes dan makanan diet umumnya tidak menawarkan manfaat penurunan gula darah secara khusus. Sebagian besar masih mengandung beberapa jenis karbohidrat yang akan meningkatkan kadar gula darah. Kebanyakan makanan khusus diabetes ini lebih mahal dan bisa memiliki efek pencahar jika mengandung terlalu banyak gula alkohol. 20. Makanan sehat tidak akan menaikkan kadar gula darah saya. Oleh karena itu tidak apa-apa untuk memakannya sebanyak yang saya mau. Biji-bijian dan buah adalah makanan sehat. Mereka mengandung serat dan banyak vitamin dan mineral. Buah-buahan dan biji-bijian juga mengandung karbohidrat. Tubuh Anda akan mendapat manfaat dari vitamin dan mineral dan serat yang bisa Anda dapatkan dari buah-buahan atau sayuran tersebut. Dan mereka perlu dimasukkan dalam rencana makan Anda. Meski demikian, Anda tetap harus mengontrol keseluruhan jumlah karbohidrat
dalam makanan Anda agar gula darah Anda tetap terkendali. Demikian pembahasan kita kali ini tentang hoax, mitos, dan fakta tentang diabetes tipe 1 dan tipe 2. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.